Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini dia sobat. Sekarang saya sudah di rumahnya beliau dengan Bapak Salim, sang juragan kambing, atau lebih terkenalnya dengan peternak kalau di sini ya. Oke, nanti setelah ini kita akan ke kandang dan kita akan ngulik untuk masalah produksi dan pemasaran kambing ini. Baik Pak Salim, boleh diceritakan asal mulanya kenapa milih untuk ternak kambing? Yang jelas kenapa memilih untuk ternak kambing? Saya di sini kan yang jelas memanfaatkan potensi yang ada di desa ini dengan adanya ketersediaan pakan, kemudian dengan adanya lahan yang juga tersedia dan juga masalah kebutuhan daripada konsumen di sini, yaitu mereka yang alhamdulillah itu sudah berjalan. Kalau umpama untuk Idul Adha, kemudian kalau untuk akikah dan juga untuk pesta-pesta juga mereka sangat membutuhkan daripada daging kambing tersebut. Jadi memang secara pemasaran itu sudah nggak bingung lagi gitu harus kemana. Artinya orang bisa datang sendiri langsung ke kandang untuk memilih dan membeli ternak itu. Iya, itu yang sudah berjalan seperti itu. Jadi kami di sini dalam proses penjualan kambing itu memang orang itu sudah karena sudah mengetahui gitu. Jadi mereka datang ke sini, kemudian mereka memilih sendiri di kandang untuk membeli, untuk memilih mana yang disukai itu. Jadi kayaknya juga konsumen lebih puas kali Pak ya. Iya, untuk melihat langsung karena bisa memilih di kandang, nanti menghendaki yang bagaimana itu kan akhirnya jadi mereka terpuaskan lah. Rata-rata produksinya dari mulai lahir atau sampai umur berapa bisa dijual? Itu kalau untuk kami penjualan itu biasanya kalau untuk korban, untuk akikah itu kan biasanya kalau yang sudah memenuhi persyaratan itu biasanya paling muda itu biasanya umur 1,5 tahun. 1,5 Ya, tahun itu paling muda itu karena di situ sudah memenuhi persyaratan, yaitu kalau orang Jawa bilang itu kan sudah poel. Ya. Ini udah sudah ini tanggal ya, tandanya gitu. ya. Cuman itu ya. Jadi usia 1,5 tahun sampai 2 tahun udah bisa dilepas gitu ya, sudah bisa Dan memang dari Pak Salim ini ngejualnya sudah usia segitu atau tidak menjual peranakan? Tidak menjual peranakan. Masalahnya di sini juga kadang kami juga membeli peranakan itu karena kekurangan daripada stok yang untuk dijual. Untuk pembesaran itu sering kekurangan kayak stok. Istilahnya kayak penggemukan. Nah, kalau musim Idul Adha nih Pak ya, biasanya kan pasar serapannya lebih banyak. Dari Pak Salim sendiri gimana untuk menyedia ketersediaan stoknya? Atau dengan sistem seperti itu beli peranakan penggemukan atau bagaimana? Iya, kalau yang sudah berjalan itu memang kami untuk memenuhi dari para konsumen, kami itu sering karena dari produksi peranakan yang ada di kandang kami itu kurang memenuhi, ya maka akhirnya kami mencari ke pasar dan untuk digemukkan atau untuk dibesarkan di kandang saya. Jadi untuk memenuhi pasar itu tetap saya harus mengambil daripada pasar itu seperti itu. Karena kalau hanya mengandalkan dari yang produksi sini agak lambat hitungannya ya kalau mencukupi seperti itu. Baik. Berarti Neng dari Pak Salim ini pasarnya sudah terbentuk sobat. Jadi udah nggak pusing lagi, bahkan kalau boleh dibilang itu masih keteteran di masalah stok atau produksi. Baik, kalau sobat pengen join juga nanti bisa hubungi Pak Salim, nanti ada di deskripsinya untuk nomor telepon dan seterusnya. Nah, setelah ini kita akan langsung ke kandang, kita akan melihat proses-proses peternakannya. Baik sobat, kita langsung ke kandang ya Pak Salim. Oh ya, mari. Nah, ini salah satu
jenis kambing yang berbeda. Mungkin kalau banyakkan sobat-sobat itu ngelihatnya ya jenis-jenis yang ada di pasaran, jenis Jawa atau kadang Garut atau apa. Nah ini ada jenis-jenis yang berbeda, tapi ini kalau di Jawa bukan beda dengan wedus gembel loh ya. Ini kan ininya lebih lembut ya, kulit bulunya lebih lembut. Nah ini ada khas sendiri nih di peternakan Pak Salim. Mungkin nanti kita bisa kulik juga tentang peluang kambing ini, mulai dari pembibitan, pengambilan harga berapa dan harga jual berapa dalam masa pemeliharaan berapa bulan, itu akan ada kenaikan harga berapa. Domba ini, domba merino sama domba Texel itu memang berpotensi memiliki harga yang tinggi. Karena apa? Karena memang ini bisa mencapai bobot ada yang sampai 1 kuintal atau 100 kg itu. Jadi untuk kisaran harga memang di pembibitan atau untuk calon untuk digemukkan itu memang agak mahal sedikit, tapi nanti jualnya juga bisa mahal. Karena apa? Karena yang sudah berjalan itu kalau untuk Idul Adha, untuk kurban atau untuk akikah, karena memang dagingnya banyak itu, kisaran penjualan antara 5 juta, murah-murahnya itu sekitar 4 juta, itu seperti itu. Untuk ya mungkin bisa dipertanyakan loh, kenapa kok bisa mencapai bobot seperti itu? Itu sih memang tergantung daripada perawatan kita. Kalau memang kita memperhatikan dari masalah pakan, minum, itu bisa berpotensi mencapai sekian, apa mencapai 100 kg atau 1 kuintal. Yaitu kita harus memperhatikan masalah pakan juga. Jadi pakan kita harus perhatikan. Kemudian masa waktunya, biasanya yang sudah dijalani ini antara 1 tahun sampai 2 tahun itu bisa mencapai bobot 100 kg itu untuk merino ataupun Texel. Kemudian kita tempatkan atau kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Nah, ini kalau di sini kami memang menggunakan plastik. Kami menggunakan plastik. Nah, setelah kita memasukkan hijauan ini ke dalam plastik, itu nanti setelah berjalan 14 hari atau 21 hari itu sudah bisa kita berikan ke kambing-kambing dan warnanya sudah berubah menjadi seperti ini, seperti kecoklatan. Tapi ini
masih meskipun warnanya kecoklatan seperti ini, tapi masih kondisinya itu masih segar, dan baunya itu ciri-cirinya kalau memang silase itu sempurna berarti berbau segar, berbau tape, itu seperti itu. Ini sudah bisa untuk dikasihkan ke kambing, untuk dimakan kambing, seperti itu. Nah, di sini kami akan menyampaikan kalau khususnya untuk peternak-peternak bahwa peluang usaha untuk peternakan kambing domba yang kebanyakan orang kalau untuk daerah-daerah panas itu mereka mempunyai pandangan untuk jenis domba merino sama Texel itu sebenarnya di daerah manapun itu bisa dikembangbiakan. Sebagaimana di kandang saya juga kami sudah membuktikan bahwa untuk proses breeding sebenarnya untuk kambing Texel dan kambing merino itu bisa berjalan dan bisa untuk dikembangkan di daerah-daerah panas, itu seperti itu. Nah, nanti kebanyakan itu yang seperti saya sampaikan bahwa untuk kambing merino dan kambing Texel itu kebanyakan orang berpendapat bahwa itu hanya bisa dikembangbiakan di daerah dingin, tapi ternyata tidak. Di daerah panas pun itu bisa berkembang biak dengan baik. Yang penting kita memperhatikan yang namanya masalah pola pakan, kemudian kita memperhatikan daripada kesehatan kambing tersebut, itu seperti itu. Nah, sobat, di rumah Pak Salim ini sebagai juragan kambing, beliau tidak hanya mengurus kambing saja atau beternak kambing saja. Ternyata di rumah beliau ini saya lihat yang sebelumnya tidak ada informasi kalau beliau itu juga memelihara atau berusaha tentang pembibitan. Nah, nanti di video kedua atau episode kedua ini kita akan mengulik lagi sejauh mana pembibitan ini bisa menghasilkan peluang usaha yang memang menjanjikan. Oke sobat, demikian liputan kali ini di peternakan kambing Bapak Salim. Terima kasih sobat sudah mengikuti videonya, dan jangan lupa like, comment, and